Shalom. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di ibadah hari ini. Saya bersyukur melihat Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap kuat sehingga boleh beribadah di tempat ini. Mari siapkan hati kita. Mari kita buka hati kita, satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yang di rumah, persiapkan hatimu, persiapkan untuk ibadah yang terbaik buat Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh anugerah yang indah bagi setiap kami. Kami memiliki Engkau yang luar biasa bagi setiap kami. Engkau hadir, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menuntun setiap langkah kami. Apapun yang kami kerjakan, Engkau membuat segala sesuatunya berhasil bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau mengembalikan ucapan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami. Mari Roh Kudus, Kau menjamah kami, Engkau mengurapi kami, Engkau lawat kami dimanapun kami berada saat ini. Pengurapan Allah terjadi bagi kami dan kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Aba, terima kasih. Kami serahkan ibadah hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin, haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita hidup oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Sukacita ya, Tuhan memberikan kasih-Nya luar biasa buat kita. Mari kita berdiri. Kita bersukacita buat Tuhan kita. Sebab dengan anugerah-Nya, bukan dengan usaha kita, bukan dengan perbuatan kita, tapi karena Tuhan Yesus bagi kita. Amin. Haleluya. Pemberianmu, kasih
Terima kasih ya Tuhan. Kami selalu bersyukur karena kami mengingat semua bukan karena kekuatan dan kegagahan kami, tapi karena oleh Roh Tuhan yang tinggal di dalam kami. Kami mengaku Engkau sebagai juru selamat kami dan Roh-Mu sudah tinggal di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi, kami mau lebih lagi Tuhan, membuka hati untuk-Mu, menyembah-Mu. Mari Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu bagi kami semua hari ini. Korapaya syakata pakaka korete yasi. Hari ini tak korete naraya sangarabayasi. Biar Roh-Mu memenuhi kami Tuhan, mengalir di dalam hidup kami, di dalam jiwa kami. Syakaraparabaya syakata pakaka korya sangarabayasi. Para baya syakara bayaku. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari buka hatimu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Engkau mengambil alih, seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memulihkan kami, sebab Engkaulah sumber damai bagi kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami berserah di dalam hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku
kodia sangara pakaya kodia kata paya sangara paya se korea pakaya sangara paya sangara ya se kira patah hatara ya sangara paya se. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya penuh kepadamu ya Bapa. Kami yakin di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Ada roh Tuhan yang mengalir bagi kami. Dan kami percaya jika roh-Mu ada di dalam kami, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari segala apapun. Dari segala apapun dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kodia sangala pakata rapaya sakata payase. Korea kata narat kata ya sangara makaya. Odiara tata tata ya sangara payase. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau membawa persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kiara paya shane da tore tenene kere payasi. Kira pakaya syakata dayase. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Hanya Yesus. Kau ku sembah. Sembah
Syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengakui Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Amin. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami merasa terhormat ketika kami dapat melayani Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di sini. Yes. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Amin. Dan berkatilah ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghardik setiap kekuatan jahat yang mencoba untuk mengganggu ibadah kami, mengganggu untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami memerintahkan Engkau semua terikat dalam nama Yesus. Dalam keadaan terikat semua keluar dari ruangan ini. Biarlah tempat ini suci dan kudus. Dan hati kami terbuka buat Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Terima kasih untuk worship team yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Sungguh kita sangat diberkati melalui pujian yang dibawakan tim ini. Yang kedua, terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini berjudul eksis di masa krisis. Ya, tema ini diberikan Ibu Gembala kepada kami beberapa waktu yang lalu. Jadi judulnya adalah eksis di masa krisis. Kita tahu bahwa hari-hari ini yang kita lalui bukan semakin baik tapi semakin sukar. Amin Bapak Ibu. Dan kita membutuhkan cara untuk kita bertahan hidup. Kita membutuhkan cara bagaimana kita bisa tetap eksis di tengah situasi kondisi yang sukar yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Mari kita akan membuka dalam Alkitab kita, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. Mari kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu dapat mengikuti di tablet masing-masing atau juga dapat membaca di layar yang ada. Ya, kita membaca bersama-sama. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat yang ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah itu ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu. Ayat ke-13. Ya, saya baca dari sini ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Ya, kalau kita membaca dalam kitab 1 Raja-Raja ini, kita belajar bahwa di tengah kebobrokan mental dan juga kerohanian yang terjadi oleh bangsa pilihan Tuhan, di situ Tuhan melihat masih ada satu orang yang dimana Tuhan melihat iman yang benar dari seorang janda. Jadi janda ini bukan orang pilihannya Tuhan, bukan termasuk orang Israel. Dia orang di luar Israel, orang di tengah dia hidup. Di situ banyak orang yang mereka bukan menyembah kepada Tuhan yang hidup, tetapi menyembah kepada Baal. Jadi di sini kita melihat, kalau kita membaca dalam kitab 1 Raja-Raja, sebenarnya penulis dari kitab 1 Raja-Raja ini sedang memberikan sebuah gambaran kepada pembaca bahwa mari kita belajar dari seorang janda. Di tengah situasi dan kondisi orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak menyembah kepada Tuhan, tetapi dia tetap memilih untuk percaya kepada nabi yang diutus oleh Tuhan. Di sini adalah Nabi Elia. Jadi kita akan lanjut, kita akan masuk di situasi kota Sarfat. Jadi kalau kita melihat, tadi kita membaca di kitab 1 Raja-Raja, jadi Sarfat itu adalah kota kecil di Fenisia, tepatnya di pegunungan Libanon. Mohon maaf saya lupa untuk kasih denahnya, petanya, tetapi kalau untuk sekarang kota Sarfat ini terletak di sekitar Eropa Timur. Jadi ini situasi kondisi pada saat perjanjian lama. Kemudian yang kedua, situasi kota Sarfat pada waktu itu adalah hampir semua penduduknya tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian situasi kota Sarfat selanjutnya adalah tempatnya sangat panas dan kering. Dan pada waktu Elia sampai di tempat itu, keadaannya adalah tempat itu mengalami kekeringan selama kurang lebih 3 tahun dan juga kelaparan. Jadi itu situasi yang terjadi di kota Sarfat. Ketika Elia ini sampai di kota Sarfat, dia bertemu dengan seorang janda, dan pada waktu itu keadaan dari janda ini kita melihat ya, yang pertama adalah janda ini dalam kondisi dia memiliki satu anak yang sedang sakit. Yang kedua, dia memiliki hanya sedikit tepung saja, bukan roti, tapi tepung. Jadi Bapak Ibu, kalau pada waktu itu ketika Elia datang kepada rumah janda Sarfat ini, mungkin dia berpikir tidak ada roti di rumah saya, mau beli juga tidak punya uang, tidak ada juga ada kota tidak ada toko roti pada waktu itu. Tetapi dia tetap menerima Elia di rumahnya. Kemudian keadaan dari janda ini juga hanya memiliki sedikit minyak di dalam buli-buli, kemudian sedikit air dalam kendi, dan dia juga berhasil mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengatakan keadaan yang dialami janda ini adalah krisis Bapak Ibu. Elia diutus Tuhan untuk menghampiri, untuk dipelihara oleh janda ini. Dalam keterbatasannya, janda ini tetap menerima Elia dengan ramah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau kita dalam keadaan salah satu yang dialami oleh janda ini, mungkin kita akan berpikir 2 kali. Saya tidak punya apa-apa yang saya sediakan di rumah. Kalau nanti ada orang datang ke rumah saya pasti akan berpikir 2 kali. Apa yang akan saya hidangkan?
kepada tamu yang akan datang. Kalau saya ke kunjungan ke beberapa tempat jemaat, mereka tuh sangat baik hati. Jadi saya biasanya langsung dikasih minum atau mungkin kadang-kadang makanan ringan seperti itu. Karena mereka berpikir pasti menghargai tamu yang datang. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan tentang janda ini. Dia tidak punya yang berlebihan, semuanya serba sedikit. Tetapi apa? Dia tetap menerima nabinya Tuhan, yaitu Nabi Elia. Alkitab tidak mencatat siapa nama janda ini. Tetapi jelas dikatakan bahwa Allah memerintahkan janda ini untuk memelihara kehidupan dari Nabi Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami seperti yang dialami oleh janda ini. Dalam kehidupan kita terbatas dalam segala sesuatu. Mungkin kita tidak memiliki uang yang banyak. Mungkin kita tidak memiliki talenta yang berlebih. Atau mungkin apa yang kita dapat semuanya minim saja. Tetapi saya mau mengatakan buat kita semua ada cara bagaimana kita bisa bertahan, kita tetap eksis di tengah situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Mau Bapak Ibu? Mau? Yang mau angkat tangan. Ya, oke. Yang pertama, ya sebelum kita belajar bagaimana caranya untuk kita mengerti bagaimana cara bertahan menghadapi krisis. Yang pertama adalah saya mau katakan buat kita semua, krisis itu dapat dipakai Tuhan untuk awal dari sebuah kelimpahan atau pemulihan. Ya, sekali lagi saya katakan krisis dapat dipakai Tuhan untuk awal dari sebuah kelimpahan atau pemulihan. Krisis diizinkan Tuhan sebagai tempat pelatihan bagi saya dan Bapak Ibu semua agar kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan sampai kita hanya mendengar kata orang, si ibu itu diberkati Tuhan. Si bapak itu diberkati Tuhan. Mengalami kelimpahan, kenapa saya tidak? Jadi krisis dimaksudkan Tuhan sebagai tempat pelatihan bagi kita agar kita dapat mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan saja orang lain diberkati, tapi kita juga dapat diberkati. Amin Bapak Ibu ya. Ya, sedikit cerita sebelum saya lanjut bagaimana caranya kita dapat bertahan di tengah situasi kondisi yang sukar ini. Saya cerita, saya sudah permisi kepada Ibu Indah ya untuk kesaksian ini. Saya mengenal Bu Indah cukup dekat karena beliau adalah anggota komsel saya. Jadi keadaan dia seperti apa saya sangat tahu. Jadi pada waktu awal-awal pandemi itu suaminya pekerjaannya rendet, jadi hampir tidak memberikan penghasilan atau pemasukan kepada Bu Indah. Jadi Bu Indah mempunyai 3 anak pada waktu itu dan masih sekolah semua. Dan dia menangis kepada saya, cerita pada waktu itu. Mbak Ambar, saya harus menghidupi 3 anak saya. Coba tolong carikan saya sebuah pekerjaan. Apapun mau Mbak Ambar, saya akan kerjakan. Karena tidak mungkin saya bergantung kepada suami saya. Sedangkan pekerjaannya seret. Bahkan tidak ada uang yang dikirim buat saya dan anak-anak. Saya pikir otak Bapak Ibu. Bagaimana caranya ya? Kemudian pada suatu ketika ada seorang jemaat menghubungi saya membutuhkan seorang tenaga untuk membersihkan rumah mereka. Kemudian saya bilang ke Bu Indah mau enggak? Tapi ini pekerjaannya seperti ini, mau tidak? Bu Indah menjawab dengan semangat sekali, siap Mbak. Saya terharu melihatnya Bapak Ibu. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh asal mendapatkan uang untuk anak-anaknya, makan anak-anaknya. Kemudian bekerja dia. Dia bekerja dia bekerja dengan sungguh-sungguh sampai beberapa waktunya dan dia masih juga mempunyai ide untuk membuka sebuah laundry. Dan saya masih ingat dia bercerita juga kepada saya bahwa modal 45.000 saja dan itu dikasih saudaranya. Kemudian dia mulai mengerjakan bisnis itu. Awal-awalnya laundry itu hanya buat sampingan saja karena dia masih bekerja di tempat orang lain. Kemudian
saya pada waktu kalau tidak salah menjadi langganan yang pertama ya Bu Indah ya, untuk saya laundry ya, laundry baju saya. Kalau saya nggak sempat nyuci biasanya saya akan panggil Bu Indah, Bu saya laundry ya, saya bilang seperti itu. Kemudian lama kelamaan apa yang terjadi, langganannya dia tuh banyak Bapak Ibu, sampai akhirnya dia tidak bisa bekerja di tempat orang lain. Jadi akhirnya dia memutuskan berhenti dan sekarang dia mengurus laundrynya. Dan langganannya itu semakin banyak. Dan kemarin sempat saya dengar, dengan hasil laundry itu, dia dapat bukan saja dapat memberikan makan kepada anak-anaknya, tapi juga dapat memberikan kebutuhan anaknya seperti HP, laptop. Tuhan memberkati dengan caranya yang ajaib. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan satu lagi, selama dia tinggal di Klaten, tidak pernah ngontrak sana sini, tetapi dia tinggal di rumah gratis. Ya Bu Indah ya, benar ya kesaksian saya ya. Jadi gratis, dia tidak ngontrak ke sana ke sini. Dan saya lihat bahwa Bu Endah benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, sekarang kita kembali di sini. Bagaimana caranya agar krisis itu dapat dipakai Tuhan untuk awal dari kelimpahan atau pemulihan? Yang pertama adalah percaya kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-13 sampai 15 saya baca terlebih dahulu. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi yang pertama, bagaimana caranya agar krisis dapat dipakai Tuhan untuk awal dari kelimpahan? Yang pertama adalah percayalah kepada firman Tuhan. Jadi ketika Nabi Elia memberitakan firman Tuhan kepada janda ini, dia mempercayainya. Dalam ayat 13 ini jadi Elia sedang meyakinkan kepada janda ini bahwa Tuhan akan terus memelihara kehidupan mereka. Dan janda ini percaya kepada Elia. Padahal Elia adalah orang asing, orang yang baru dikenalnya. Tetapi dia percaya apa yang disampaikan oleh Elia. Mungkin kita akan berpikir dua kali ketika kita bertemu dengan seseorang mengatakan sesuatu dalam hidup kita. Mungkin kita akan marah juga. Tetapi apa? Janda ini percaya kepada apa yang dikatakan Elia. Karena janda ini memiliki keyakinan bahwa dia adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Jadi dalam ayat yang ke-13 ini, secara tidak langsung janda ini diberi pilihan oleh Elia. Yang pertama, kalau engkau memberi makan kepada Elia, masih ada harapan dengan janji yang diucapkan Elia bahwa Tuhan akan memelihara mereka. Tetapi kalau mereka tidak memberi makan kepada Elia, mereka akan mati menunggu ajal dan besok sudah tidak ada lagi makanan. Kira-kira mana yang akan dipilih oleh janda ini? Kalau kita membaca dalam kitab 1 Raja-Raja tadi, janda ini memilih untuk dia tetap memberi makan Elia. Walaupun kelihatannya mustahil apa yang dikatakan Elia, tetapi toh pada ayat yang ke-15 dikatakan dia melakukannya. Sekarang kembali kepada kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, apakah firman Tuhan itu hanya sampai di sini, tetapi tidak sampai di sini? Ketika kita mendengar firman Tuhan seharusnya sampai ke dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu harus sampai dan kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Jangan hanya sampai di pikiran kita dan berlalu begitu saja. Oleh sebab itu,
kita belajar percaya, mempercayai Tuhan, mempercayai firman dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan. Tidak ada yang bisa kita harapkan selain daripada Tuhan. Janda ini walaupun melihat harapannya belum terjadi, tetapi dia percaya dan menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Begitu juga kita belajar dari janda ini. Walaupun kita belum melihat rencana Tuhan seperti apa, mungkin kita masih bingung, mungkin kita masih takut. Tetapi percayalah, ketika kita percaya kepada firman, firman itu ya dan amin, tidak pernah berubah. Bagaimana caranya krisis dapat dipakai Tuhan untuk awal kelimpahan atau pemulihan? Yang pertama, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan kita harus menabur seperti firman Tuhan tadi pagi, kita harus melakukannya. Cara untuk diberkati ya harus menabur ya Ibu Gembala ya. Yang kedua, bagaimana caranya agar krisis dapat dipakai Tuhan untuk awal dari sebuah kelimpahan? Yang kedua adalah bertindak dengan iman yang besar. Ya, kita membuka di ayat yang ke-15. Saya baca ayat ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Jadi saya tulis di situ, janda ini tetap melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elia walaupun dalam keadaan serba sedikit. Tadi pagi Ibu Gembala menyampaikan seperti ini. Kalau kita menabur dalam keadaan berkelimpahan biasa. Tetapi kalau kita menabur dalam keadaan terbatas, sedikit, itu yang luar biasa. Oleh sebab itu bertindak dengan iman yang besar. Jadi janda ini percaya bahwa firman yang diterima dari nabi ini adalah berasal daripada Tuhan. Jadi dia melakukannya apa yang dikatakan Elia. Walaupun dengan keterbatasan, tetapi dia melakukannya dengan segenap hati. Dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan dia melihat bahwa ketika dia melakukan firman itu terjadi mujizat. Ya. Oleh sebab itu saya mengatakan buat kita semua. Ayat yang ke-15 itu adalah langkah iman yang dilakukan oleh janda itu. Dia tidak mencari alasan untuk menolak Elia. Walaupun tidak punya apa, walaupun yang dia miliki terbatas, bukan tidak punya apa-apa, punyanya terbatas. Tetapi dia tetap menerima Elia dengan senang hati, dengan ramah. Kadang-kadang kita mikir kalau ada orang mau datang ke kita tapi kita tidak punya apa-apa, atau mungkin sedikit saja, atau mungkin kita tidak punya uang. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita bahwa dalam serba sedikit janda ini melakukannya. Dalam keadaan sedikit dia melakukannya. Dia sedang belajar taat kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Dan ketika tempayannya menghasilkan berlebih atau berlimpah, saya mau katakan itu adalah berkat dari ketaatan. Ya, saya cerita beberapa waktu yang lalu saya membeli sebuah pulsa di sebuah konter tertentu di daerah Klaten. Dan ketika saya membeli, karena mbaknya yang menjual itu tidak konsentrasi dan malah ngomong sama temannya yang lain, bercanda-bercanda. Jadi dia itu memberikan kembalian kepada saya. Karena saya buru-buru, saya tidak hitung lagi berapa kembalian yang saya terima. Sampai di tengah jalan, hati saya merasa, kalau tidak salah, di tengah jalan Raja Wali ini saya berhenti, saya merasa hati saya tidak damai. Kemudian saya coba lihat kembalian yang saya terima dari Mbak E tadi, yang saya beli pulsa tadi. Ternyata uang saya cuma 50.000, saya beli pulsa 17.000, jadi kembalinya 33.000. Tetapi mbaknya itu memberikan saya kembalian 83.000, masih sisa 50.000.
Sebenarnya kalau kita lihat dengan cara manusia bukan salah saya dong. Seperti itu. Tetapi hati kecil saya, itu bukan saya. Saya tidak mau dengan kelebihan ini menjadi malapetaka buat saya. Akhirnya saya kembali ke counter tadi. Saya bilang seperti ini, Mbak. Tadi Mbak E itu memberikan kembalian saya itu kelebihan 50.000. Ini saya kembalikan. Mbaknya bilang seperti ini. Oh terima kasih sekali ya Mbak, terima kasih. Terus saya bilang gini, ya mungkin masukan buat Mbak, kalau besok juali jangan ngomong sana sini. Jadi perhatikan kembaliannya berapa. Ini saya kembalikan, kalau orang lain belum tentu. Saya bilang seperti itu kepada mbaknya. Sudah, setelah itu saya damai sejahtera. Dan saya pulang dengan damai sejahtera melingkupi hati saya. Dan sore itu tiba-tiba saya itu mendapatkan sebuah WA dari seseorang jemaat sini. Dan saya tidak juga cerita kepada siapapun tentang hal ini, tak simpan dalam diri saya sendiri. Kemudian ada sebuah WA masuk ke dalam WA saya, dia bilang seperti ini. Kak Ambar, ini ada berkat voucher Grab 50.000. Terserah Kak Ambar mau beli apa, makanan apa terserah. Saya bilang seperti ini. Saya sudah dapat taatnya dulu dari Tuhan. Dan saya dapat bonus dari Tuhan, yaitu berkat ketaatan. Akhirnya saya membeli makanan lewat Grab Food dengan 50.000 tadi. Dan saya mencoba makan apa yang kadang-kadang saya sayang mau beli makanan yang mahal-mahal, tapi karena itu dapat voucher ya udah saya sekali cobalah makanan yang agak mahal sedikit. Akhirnya saya pesan dan saya hanya nambah 10.000. Aku bilang terima kasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu mau diberkati? Harus taat dulu, ya, bayar persepuluhan dulu, dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita untuk tetap bertahan dalam krisis? Yang ketiga adalah kita dapat mengalami mujizat ketika kita tadi taat. Yang pertama tadi saya mengatakan percaya kepada firman, yang kedua bertindak dengan iman, dan yang ketiga hasilnya mujizat. Kalau Bapak Ibu ingin mengalami mujizat dalam kehidupan Bapak Ibu, saya mengatakan buat kita semua taat kepada firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Satu lagi kesaksian ya. Sebelum pandemi, saya memiliki komsel di Gelodokan sana. Dan ada beberapa teman yang hadir di sini, mereka juga tahu. Jadi kalau kami mau komsel, tempatnya selalu bergantian di A, B, dan C. Mereka selalu ingin rumahnya mereka itu dibuat komsel. Selalu mereka ingin. Dan saya masih ingat salah satu perkataan anggota komsel seperti ini. Diatur rata aja Mbak Embar supaya semuanya itu mendapatkan berkat daripada Tuhan. Lah saya nggak tahu apa yang disebut berkat itu dalam pemikiran ibu itu. Tetapi ya sudah, akhirnya saya mengatur. Misalkan minggu ini di sini, minggu ini di sini, minggu ini di sini, dan semuanya dapat. Dan saya melihat ketika kami komsel di rumah tertentu, rumahnya siapa gitu, saya melihat bahwa Tuhan bekerja kepada keluarga itu. Saya mengatakan, apa yang kita lakukan buat Tuhan, Tuhan selalu memperhitungkan segala sesuatunya. Walaupun yang kita lakukan menurut kita biasa saja, tetapi Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Makanya tidak heran ketika mereka itu minta rumahnya dibuka komsel, karena apa? Mereka mendengar berkat daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, bukalah rumahmu buat komsel. Mungkin hanya 2-3 orang saja tidak masalah. Yang penting Tuhan hadir di rumah kita, tempat kita. 3 cara bagaimana agar kita dapat bertahan, tetap eksis di tengah situasi kondisi
yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi apa? Percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua bertindak. Dan yang ketiga, hasil dari semua tadi yang kita lakukan menghasilkan mujizat. Siapa yang hadir pada siang hari ini membutuhkan mujizat pada hari-hari ini? Angkat tangan kita. Berserulah kepada Tuhan. Slide yang terakhir kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kelangsungan hidup kita bukan bergantung pada persediaan kita, tetapi kepada persediaan Allah. Kelangsungan hidup kita bukan bergantung kepada persediaan kita, tetapi kepada persediaan Allah. Janganlah takut ketika engkau melakukan firman Tuhan, karena persediaan Allah tidak pernah terbatas. Jikalau hari ini kita serba sedikit terbatas, percaya firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan lakukan. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan ini. Kita akan menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Nyanyikan pujian itu dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Dan percayalah, Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Syukur ya Tuhan. Haleluya Yesus.
keberlangsungan hidup kita bukan bergantung kepada persediaan yang kita miliki, tetapi persediaan kita bergantung kepada persediaan Allah. Jikalau pada hari ini Bapak Ibu sedang dalam keadaan seperti janda yang ada di Sarfat ini, semua serba sedikit, semua serba terbatas, tidak memiliki tepung atau roti di rumah kita, atau segala sesuatunya terbatas, dan pada hari ini tidak ada seorang pun yang tahu keadaan kita. Berdoalah kepada Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, itu aku Tuhan. Dalam segala keterbatasanku dan serba sedikit, aku mengangkat tanganku kepadamu Tuhan. Aku tidak mau mencari alasan, tetapi aku mau tetap berusaha, tetap maju dengan Tuhan. Apapun keadaannya, apapun situasinya, tetapi aku mau tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Mu Tuhan. Jikalau pada siang hari ini Bapak Ibu merasa bahwa firman ini untuk Bapak dan Ibu atau saudara sekalian yang hadir pada siang hari ini, dan jikalau pada siang hari ini Bapak Ibu membutuhkan mujizat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tidak usah tengok kanan dan ke kiri. Ini waktunya Tuhan berbicara untuk kita masing-masing. Jikalau Tuhan dapat memberkati janda itu yang bukan orang pilihan Tuhan, Tuhan dapat memberkati apalagi kita yang adalah anak-anak Tuhan. Jikalau Bapak Ibu membutuhkan mujizat hari-hari ini, membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan jamahan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena
mujizat, membutuhkan pertolongan Tuhan, ulurkanlah tanganmu bagi mereka. Jangan engkau biarkan mereka sendiri Tuhan. Jangan engkau membiarkan mereka di dalam ketakutan ya Tuhan. Tetapi engkau dengan penuh kuasa, dengan penuh kasih, engkau memberkati setiap anak-anakmu yang pada siang hari ini mengangkat tangan mereka. Yang mana sebagai bukti mereka membutuhkan Tuhan, mereka membutuhkan jalan keluar, mereka membutuhkan solusi. Bukan saja dengar dari kata orang, tetapi berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah pada siang hari ini engkau memberikan pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, mengalami mujizat, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Biarlah mereka mengalami secara pribadi dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua halangan di tangan yang menghalangi untuk mereka diberkati, kami meruntuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa Allah dinyatakan dalam setiap kehidupan dari sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ampuni semua salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara, saudara diberkati, sangat luar biasa. Dua ibadah ini sangat memberkati saya. Firman Tuhan itu hidup, huruf-hurufnya itu hidup semua bagi saya. Ya, saya nelan semua seperti orang makan sesuatu. Sangat indah. Tadi pagi saudara saya sangat bersyukur kepada Tuhan buat saudara sekalian. Saya sangat terinspirasi dengan kesaksian tentang Bu Indah ya. Dia adalah wanita yang sangat luar biasa, sangat inspirasional. Orang mengatakan bahwa kaum perempuan jangan mengandalkan suami saja, sebab suami itu juga adalah titipan. Kalau nggak diambil Tuhan ya diambil orang. Tapi itu perempuan hebat. Saya sungguh menghargai perempuan-perempuan yang rajin, yang suka bekerja. Saudara-saudara, saya kasih tahu tentang cara mengelola keuangan dengan cara kerajaan Allah. Saudara tangkap baik-baik, ini nubuatan saudara. Saudara akan lihat ya, saudara catat. Krisis ini akan menghancurkan semua pegangan kita yang tinggal cuma satu, Tuhan dan firman-Nya. Jadi lebih baik engkau dari sekarang belajar bergantung kepada firman, ya. Sebab kalau engkau nggak pegang ini, krisis akan menggoyang semuanya yang bisa kita senderan. Buat saudara bisa depending ya, nyender. Semua akan rontok, sisanya cuman Tuhan dan firman. Jadi saudara-saudara, yang kedua, cara untuk menerima menurut cara Alkitab adalah memberi. Selalu itu saudara. Pada saat ini ketika saudara ada dalam kebutuhan, hal yang saudara harus cari kesempatan, bukan cari kesempatan untuk dapat, tapi cari kesempatan untuk beri. Ini benar. Saudara-saudara, kemarin itu karena dalam satu hari kami ada 2 anggota keluarga jemaat yang meninggal dunia, tapi bukan karena COVID ya. Atas nama gereja saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Putra dari Ci Iin yang anaknya berumur 45 tahun kena serangan jantung. Kemudian tante dari Kofefe. Ya, kalau saudara sempat, yang satunya akan diperabukan siang ini jam 11 dan yang satu pada hari Senin bisa bergabung. Ya, tadi saya kembali ke sana ya. Saudara ingat pesan saya baik-baik ya. Lalu ketika saya akan berkhotbah, saya terima sebuah pesan dari ketua STT tertentu. Saya nggak sebut namanya karena ini direkam. Dia mengatakan kami akan ada acara disnatalis dan kekurangan uang segini. Apakah Ibu Sarah mau bantu? Saya bilang entar. Lalu saya mulai mikir. Ya. Sampai pagi saya mau berangkat ke gereja. Saya bilang piye ya Tuhan, piye ya Tuhan, piye ya. Karena sebetulnya bukan mereka saja yang sedang saya pikir. Saya sedang memikirkan beberapa hamba Tuhan di tempat lain lagi. Ya, saya lagi mikir piye carane ya.
sedang saya bersiap-siap, firman Tuhan itu keluar dari filenya. Filenya itu di pikiran bawah sadar saya. Jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Saya sudah terima jawabannya, yes. Jadi saya putuskan, saya bilangin, saya akan kasih 500.000. Setiap orang kan ngerti kantongnya dewe-dewe, ya kan? Nah, saudara memberi dari kelebihan itu biasa, dari kekurangan itu luar biasa dahsyat. Seperti ini, apakah saudara sedang membutuhkan? Jangan cari duluan untuk saudara, cari untuk orang lain. Jadi saya putuskan, saya beri 500.000 dari kebutuhan mereka yang kurang lebihnya sekitar 7 juta. Saya bilangin tadi pagi, kalian dengar firman Tuhan, tangkap, lakukan. Kenapa Tuhan pilih janda sih? Apa emang gak ada orang yang lebih mampu dari dia? Pasti banyak. Tapi Tuhan sedang mengajarkan kita tentang prinsip yang universal. Cara untuk menerima adalah memberi. Berinvestasi, orang nanam jagung nuai jagung, orang nanam mangga nuai mangga, nanam uang nuai uang. Setuju? Amin. Itu caranya Tuhan. Saya ajarkan kepada saudara, saya tunjukkan bagaimana cara saya melakukannya. Bukan untuk menyombongkan diri. Tuhanlah yang lebih mengerti saya daripada saudara. Tapi hati saya kepada orang-orang, hati saya kepada hamba-hamba Tuhan, hati saya kepada orang-orang susah. Dan Tuhan selalu bekerja seperti itu. Kalau saudara terbeban, hubungi saya. Kita akan kerjakan bersama-sama. Say yes, amin. Cara untuk menerima adalah memberi. Terima kasih untuk hambanya, Pendeta Patricia Ambarwati. Saya sangat diberkati bahwa kita memenuhi kebutuhan kita bukan karena persediaan kita, tapi persediaan Allah karena beliau adalah provider. Tidak pernah habis. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Engkau. Kami tidak takut kekurangan selama Engkau ada duduk di tahta-Mu. Tidak akan pernah habis. Kami mengembalikan persepuluhan kami karena kami menghormati Engkau dan firman-Mu. Nah, Hamba berdoa supaya Engkau melipat gandakan hasil kami dalam kelipatan 100 sesuai janji-Mu. Tingkat-tingkat di langit terbuka di atas kami. Tidak ada orang yang berinvestasi dan tidak menuai apa-apa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan saya, seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut saya penuh dengan tawa, lidah saya dengan sorak-sorai. Dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah-berkahnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan saya, seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut saya penuh dengan tawa, lidah saya dengan sorak-sorai.
bersyukur Tuhan atas selesainya firman Tuhan yang telah disampaikan. Amin. Mari kita bersatu hati berdoa untuk negeri kami Indonesia tercinta. Amin. Tuhan Yesus yang bertahta di kerajaan mulia, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama keluarga. Amin. Dan berdoa untuk Wakil Presiden Ma'rif Amur, amin, bersama keluarga. Amin. Tuhan lindungi Tuhan, Engkau berkati dimanapun beliau berada. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk seluruh aparatur negara Tuhan. Amin. Dari TNI, Amin. Polri, Amin. bersama jajarannya, dan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk nakes, untuk para relawan Tuhan. Ya, Engkau Tuhan. lindungi Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk yang sakit COVID Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Di seluruh Nusantara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemulihan perekonomian. Ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memulihkan Tuhan bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus dari keterpurukan perekonomian Ya, karena COVID ini ya Bapak. Ya, Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas gerejamu ini sampai sekarang masih eksis Tuhan dan Ya, bahkan lebih pembangunan semakin ya Tuhan berkembang Tuhan, dan Engkau pakai Tuhan gerejamu ini menjadi tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau kirim jiwa-jiwa baru ya Tuhan untuk ya Tuhan beribadah di tempat ini ya Bapa, dan untuk mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja lobi Ya, depan Tuhan. yang belum selesai ini Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus. Ini semua Tuhan, Engkau yang bekerja. Amin. Dan Engkau yang ada di tempat ini Tuhan. Amin. Aku percaya Tuhan, Engkau akan menggerakkan semua seluruh donatur Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan, lobi depan ini Tuhan Yesus akan selesai dengan Ya, sempurna. dalam nama Yesus. Dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini, tetap kenakan masker sampai tiba di tempat kediaman saudara-saudara.